Saya off-kan video ya, biar sinyalnya tidak terganggu. Oke, baik, Bapak Ibu, ya sedikit saja ya mengenai merefresh kembali terkait dengan eh, pengendalian hasad di tempat kerja. Ya. Jadi eh, yang namanya pengendalian hasad ya itu eh, eh, hal akhir ketika kita telah memahami ya atau mampu melakukan identifikasi hasad di tempat kerja gitu ya, dan lebih kepada bagaimana tata kelola pengendalian didasarkan pada hasil pengukuran. Nah, sehingga kita anggap saja ya sudah melewati eh, tahapan itu ya, tahapan untuk identifikasi hasad. Jadi identifikasi hasad pun kita sebenarnya sudah harus melewati juga tentang eh, kebijakan tentang penilaian hasad. Eh, Misalkan eh, tentang nilai ambang batas, NAB fisika misalkan. Jadi kita sudah eh, memahami itu, dan saya rasa juga apa yang Bapak Ibu laksanakan di tempat kerja, saya rasa juga akan mengacu kepada kebijakan itu gitu ya. Jadi kita sudah tahu tentang NAB fisika sehingga kita sudah memiliki apa istilahnya cut off point-nya lah atau standar baku dalam praktek di tempat kerja. Demikian juga tentang hygiene sanitasi, itu juga menjadi standar baku kita ya tentang pengelolaan lingkungan kerja yang sehat, ventilasi, tersediaan toilet ya, cuci tangan, kebersihan, vektor itu semua juga sudah harusnya sudah juga anggap sudah kita lewati. Kemudian yang kedua adalah eh, apa pengukuran. Nanti mungkin kita singgung-singgung lah sedikit ya. Instrumen pengukuran, nah, itu juga kita singgung sedikit sampai nanti dengan kita bisa melakukan penilaian terhadap satu eh, apa lingkungan kerja, ya. Jadi itu adalah hal yang eh, sedang kita anggap lewat sehingga kita langsung masuk pada topik tentang pengendalian hasad. Jadi kita sudah eh, tahu. Nah, untuk tahu tentang cara melakukan identifikasi hasad, artinya kita tahu tentang apa itu hasad itu sendiri, gitu ya. Atau tadi bagus standarnya, dan sehingga kita bisa mengatakan eh, lebih atau kurang sesuai atau tidak, gitu ya. Kemudian mampu melakukan analisis risiko, nanti pakai yang mana, gitu ya. Eh, untuk melakukan analisis risikonya ya, dan terakhir menyusun upaya pengendalian. Nah, sebenarnya saya juga terlewat sedikit ini eh, dan sudah di awal sudah disampaikan. Sebenarnya ini lebih kepada eh, penugasan. Tapi kalau pertemuan pertama penugasan kurang enak ya. Jadi sebenarnya ini adalah bagaimana Bapak Ibu eh, eh, lebih bagus sebenarnya kalau Bapak Ibu sendiri yang melakukan ya eh, dalam konteks penilaian ataupun mencoba untuk menggali satu permasalahan sampai dengan memberikan satu rekomendasi ya. Tapi nanti mungkin di pertemuan berikutnya nanti kita coba juga hal yang terkait dengan hal yang berbeda ya, dengan perkuliahan yang berbeda. Tapi poinnya kurang lebih mirip gitu ya. Jadi ini kompetensi yang kita harapkan nanti Bapak Ibu apa, bisa kembangkan dari pembelajaran ini. Jadi potensial hazard ya, potensial risk gitu ya. Jadi kalau kita uh, lihat uh, di teori tentang faktor-faktor uh, yang mempengaruhi ketiga misalnya ya,
Jadi di sana ada faktor internal, faktor eksternal itu yang umum lah ya. Internal, eksternal. Internal apa ya? eh, Karakteristik ataupun psikologis ya. eh, itu sekarang banyak yang didalami ya, diteliti gitu ya, khususnya tentang mental health ya. Nah, yang eksternal ini yang umum ya, yang mungkin akan kita bahas ke belakang. Jadi yang eksternal itu ada lingkungan ya, atau kalau mengacu ke konsep K3 di Kemenkesnya ya. Jadi faktor lingkungan, faktor ergonomi berdiri sendiri, faktor sosial ya, kemudian tugas dan organisasi masuk juga dalam faktor eksternal. Nah, sekarang kita masuk pada yang paling dominan gitu ya, kalau kita bicara adalah faktor lingkungan ya. Nah, yang lingkungan sendiri kan terbagi lagi ya, ada faktor fisika, fisik kimia ya, faktor biologi gitu ya, uh, uh, apalagi sosial gitu ya. Kemudian ini yang umumnya secara kebijakan sudah terkelola dengan standar-standar yang tadi itu ya. Jadi kita sebenarnya mengacu ke sana saja untuk melihat adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian antara praktek di lapangan dengan standar yang ditetapkan. Nah, eh, eh, untuk menilai eh, peluang ya, kalau kita bicara risiko itu peluang suatu bahaya itu bisa menimbulkan atau terjadi di tempat kerja. Ini sebenarnya bisa dihitung-hitung gitu ya. Jadi itu bisa tentang risiko. Nah, tetapi sekali lagi identifikasi terhadap bahaya itu sendiri itu eh, harus kita lewati dulu ya, harus karena setiap aktivitas bisa dibedakan antara tahapan kerja yang akan berpotensi menimbulkan bahaya ataupun unit gitu ya, atau uh, unit usaha ya. uh, Didasarkan pada unit usahanya atau tahapannya dan seterusnya. Nah, di sini tentu kita sudah ini juga ya, kalau kita lihat satu keseluruhan dari satu aspek kerja, tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya, dari bahan produksinya sampai dengan uh, apa proses kerjanya ya, hasil buangnya ya, buangnya dan semuanya. Jadi di sini harus kita mampu untuk melakukan identifikasi uh, secara komprehensif. Nah, meskipun nanti kalau kita spesifik pada ergonomi yang pembebanannya ada di beban dan postur misalkan ya, yang membutuhkan identifikasi yang lebih spesifik ya, tapi di sini yang sifatnya umum kita coba bahas dulu ya. Jadi di dalam satu tahapan ataupun proses kerja tentu semua poin ini sebenarnya menjadi hal yang harus kita, karena bisa jadi contoh misalnya alat produksi mesin misalkan. Jadi ketidakcakapan penggunaannya tidak sesuai, tidak ada SOP misalkan, atau tidak ada pelatihan dan seterusnya. Nah, itu sendiri sudah bisa, harusnya semakin baru modern alat harusnya risiko semakin rendah ya, kalau mengacu kepada konsep ergonomi gitu ya. Jadi di dalam konsep ergonomi itu penekanannya kan setiap hasil alat produksi yang dikembangkan sebagai teknologi tepat guna itu harus mengacu kepada syarat NHTSA. Jadi semakin baru temuannya, harusnya dia harus lebih aman, lebih nyaman, gitu ya,
lebih efisien, bahkan lebih profit gitu ya. Jadi harusnya makin makin safety gitu ya. Tetapi itu tidak alatnya safety, tetapi proses kerjanya yang tidak, misalkan orang yang mengerjakannya tadi ya belum terlatih kah, atau melanggar SOP, atau dia sendiri kelelahan dan seterusnya, atau beban yang terlalu over gitu. Nah, sehingga eh, 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 kejadian itu eh, terjadi akibat mungkin salah satu atau gabungan dari semua hal yang harus kita perhatikan ini sebagai potensial hazard. Nah, tadi kita ada bicara tentang hazard psikososial, ya, tadi keselamatan sudah, dan hazard ergonomi, dan yang mungkin eh, bisa dikatakan sebagai mix ya, campuran dari kesemuanya, atau satu atau dua hazard itu sendiri. Tadi saya sampaikan bahwa hazard psikososial sekarang mulai diperhatikan sebagai bahan kajian ya. Jadi Bapak Ibu juga boleh melihat ini ya, eh, eh, khususnya pada beban kerja mental misalkan, atau beban kerja fisik yang menimbulkan eh, pembebanan secara psikososial ya. Misalkan pekerjaan yang rutinitasnya monoton misalnya ya, atau terisolasi gitu ya, misalnya orang bekerja di lepas laut ya, tambang ya, mungkin secara sosial dan secara psikologis itu sangat berat gitu ya. Nggak usah seperti itu, pekerja migran saja sudah bisa diteliti, dan cukup banyak juga yang meneliti tentang pekerja migran gitu ya. Mereka secara psiko dan sosial itu akan memiliki pembebanan yang lebih gitu ya. Ditambah lagi tentang uh, sekarang istilahnya generasi ya. Jadi tahapan pengelompokan generasi itu akan berbeda-beda. Nah, itu juga mulai banyak penelitiannya ya tentang potensi untuk ladang kerja Gen Z misalnya, atau yang sebelumnya mereka lebih tertarik pada apa, ataupun secara psikis mereka seperti apa, perilaku dan lain sebagainya. Ya, jadi penelitian burnout juga cukup banyak ya, sekarang udah mulai. Jadi Pak Ibu bisa memilih ini sebenarnya sebagai salah satu nanti misalkan uh, bahan tesisnya. Kalau hasil itu safety, saya rasa sudah ya, tadi kita sudah bicarakan. Nah, hasil ergonomi ya. Nah, ini uh, yang di tanda petik ya, saya bilang di uh, sempitkan di sini gitu ya, pada beban, postur dan fisiologi gitu ya. Jadi bagaimana uh, kesesuaian ataupun uh, uh, antara fisiologi, anatomi, fungsi dari pekerja itu sendiri dikaitkan dengan pembebanan, ya, dikaitkan dengan penggunaan teknologi alat, dikaitkan dengan postur, gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa dipraktekkan atau dilihat pada hampir semua aspek kerja, gitu ya. Tidak dibatasi pada sikap kerja saja, misalkan, ataupun pada beban kerja saja, gitu ya. Tetapi uh, semua aktivitas kerja, saya rasa ergonomi pasti bisa masuk ya, bisa menilainya ya, karena pendekatannya sangat holistik gitu ya. Nah, tinggal sekarang untuk memudahkan eh, tesis gitu ya, pengambilan masalah. Nah, inilah kitalah yang menyempit-nyempitkan gitu ya. Kita mau melihat tentang postur kerja duduknya gitu ya, atau kerja berdirinya, atau penggunaan teknologinya ya, atau menggunakan alat teknologi tepat gunanya, atau kesesuaian dengan alat yang saat ini digunakan ya.
atau atromometrinya ya dan seterusnya. Jadi kita yang tapi sangat luas ya kalau eh, sangat dimungkinkan sekali kita untuk masuk sampai bahkan sampai tata kelola manajemen pun ini bisa masuk gitu ya. Jadi mungkin belum banyak digali dalam konteks penelitian-penelitian tetapi sangat dimungkinkan gitu ya karena sekali lagi kita bicara enase tadi ya bagaimana kenyamanan, keamanan ya, kesehatan ya, keselamatan dan juga efisiensi bahkan apakah uh, berkontribusi terhadap uh, keuntungan gitu ya, profit gitu ya. Nah, itu sebenarnya semua pendekatan ilmu bisa masuk ke sana ya. Yang bisa jadi itu adalah ya pendekatan campuran itu semuanya. Jadi satu permasalahan tidak berdiri sendiri. Itu konsep dari ergonomi juga ya, interdisciplinary ya, holistik ya. Jadi kita tidak bisa melihat satu permasalahan dari satu sudut saja, tetapi harus dijawab oleh kesemuanya, ya, semua aspek itu. Ya. Nah, saya rasa nanti di metodologi ergonomi akan disampaikan banyak tentang itu ya, bagaimana melakukan pendekatan total approach ergonomi. Ya, kalau ini saya rasa sudah ya, asal fisika, kimia, biologi ya. Tinggal nanti di mana arahnya, gitu ya. Dan nanti di belakang, tadi saya note di pertemuan dengan saya itu di April ada K3RS. Jadi di sana mungkin akan banyak bicara tentang asal biologi, gitu ya, septik, aseptik, gitu ya, infeksi, nosokomial dan lain sebagainya. Uh, Mungkin akan banyak di situ, ya. Sedangkan kimia, fisika, saya rasa sudah ya, saya sudah Bapak Ibu sudah sangat paham dengan itu. Um, Bentar. Ya, nah kalau bicara tentang psikososial ya, tadi ya yang bahkan uh, sudah ada upaya-upaya ya yang dilakukan dan ini belum terjawab sebenarnya ya, khususnya kita di Bali ya, mungkin Bapak Ibu Pak Sony gitu ya, mungkin melihat kok di Bali banyak kasus suicide gitu ya, bunuh diri gitu ya. Yang bunuh diri juga usia produktif sebagian besar gitu ya. Usia produktif masih muda-muda maksudnya ya. Jadi bahkan bukan yang tanda petik miskin atau karena kemiskinan, justru kita lihat dokter banyak juga kasusnya ya. Eh, Ya pekerja banyak ya yang secara kita lihat mungkin secara ekonomi mereka sudah mulai mapan gitu ya. Tetapi kenapa mereka mengalami atau ada pada situasi itu? Nah, ini mungkin perlu kajian-kajian juga ya, khususnya dengan pendekatan kerja ya. Kita nggak tahu ya apakah faktor rumah tangga kah, faktor sosial atau justru faktor lingkungan kerja yang mendorong situasi tersebut yang dominan ya mungkin memang ya campuran tetapi uh, pemicunya mungkin saja ya hal-hal seperti itu ya. Nah, ya memang di kebanyakan kalau kita ikutin beritanya yaitu percintaan gitu ya tidak disetujui ataupun putus cinta ataupun yang lain tapi sekali lagi tentu harus mendapatkan pendalaman lagi ya karena yang pada kenyataannya ya usia produktif cukup banyak yang melakukan itu dan umumnya mereka melakukan itu dengan situasi bukan di finansial ya. Jadi ini menarik sebenarnya ya kalau nanti ada yang tertarik untuk melihat hal-hal seperti itu. Ya, belum lagi ya tentang bagaimana satu kebijakan-kebijakan itu dipraktekkan di tempat kerja ya. Mulai dari perundungan ya. Perundungan itu bukan hanya sifatnya bullying ya, tetapi ya kita banyak juga bicara tentang stigma ya. Stigma
baik terkait dengan penyakit misalnya ya, HIV misalnya di tempat itu sudah sangat diatur bahkan ya, dan disabilitas juga ya, kemudian eh, apa, sebenarnya banyak juga sudah diupayakan gitu ya untuk mencegah hal-hal yang sifatnya eh, perundungan atau pelecehan ya, harassment di tempat kerja atau kekerasan ya, kekerasan fisik atau kekerasan mental gitu ya. Jadi ini bagaimana caranya gitu ya, bagaimana, atau tidak usah dulu sampai ke pengendaliannya, tapi petakan dulu permasalahannya ya, di mana potensi besar untuk terjadi hal-hal seperti itu. Misalnya apakah pada tempat kerja yang kesenjangan atasan dan bawahannya itu misalnya tinggi misalnya, atau ketergantungannya itu ya, misalnya pada pekerja kasar ya, tahu justru pada pekerja yang dengan pekerja perempuan misalnya ya, jadi banyak yang dengan pekerja perempuan mereka mendapatkan ya, kalau lihat pemberitaan dan semacam, misalnya pekerja migran misalnya yang tidak memiliki atau keterbatasan akses pada upaya perlindungan itu misalnya. Jadi eh, kita lihat banyak ya potensi-potensi tersebut terjadi ya, bahkan terjadi memang sudah gitu ya. Kalau contohnya misalnya sampai ada Badan Perlindungan Tenaga Kerja Migran itu misalnya, perlu perlu dibuatkan itu karena mereka memang memiliki risiko perlindungan. Ya. Kemudian ada kementerian misalnya perempuan dan anak, jadi mereka kelompok rentan terhadap hal itu. Dan kalau konteksnya mereka adalah usia produktif, usia atau pekerja, tentu itu adalah berkaitan dengan kita ya, pembebanan psikososial ya di tempat kerja yang kaitannya dengan hal-hal tadi. Ya, jadi ini uh, menarik ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ada yang uh, mengambil topik ini ya, dimanapun apapun lokus ataupun isunya, silakan yang kaitannya dengan psikososial di tempat kerja. Ya ini saya rasa sudah ya tentang apa kecelakaan kerja ya. Jadi uh, uh, mulai dari yang sifatnya policy ya, SOP gitu ya. Jadi umumnya adalah ada di situ ya, pelanggaran terhadap SOP gitu ya. Atau memang tidak ada SOP-nya ya, ataupun gabungan dari kesemuanya ya. Jadi belum terlatih, belum terdidik ya. Kemudian penempatan lingkungannya ya, unsafe conditionnya yang belum terkelola ya, sehingga menimbulkan bahaya ya, dan seterusnya. Dan tentu akan ada banyak juga ya aktivitas-aktivitas kerja yang bahkan di minggu-minggu ini kita banyak sekali melihat ada viral beberapa kejadian gitu ya, eh, terkait dengan safety ya. Contoh misalnya bekerja di ketinggian. Kemarin ada pekerja gondola ya membersihkan hotel tinggi, tiba-tiba kena angin, uh, putus ya selingnya, satu orang meninggal gitu ya. Dan videonya viral ya, jadi uh, terbawa angin, tergantung dan listrik juga banyak sekali ya, kasus-kasus tersetrum listrik gitu ya. Uh, dan kemarin juga ada kasus membersihkan tandon ataupun membersihkan apa itu ya, ternyata ada uh, rendah oksigen di tempat itu, atau jadi kita masih dihadapi pada situasi yang seperti itu gitu ya. Jadi itu terjadi pasti karena memang tidak ada SOP-nya ataupun pelanggaran terhadap SOP-nya, ataupun ada situasi tertentu yang mendukung terjadinya kecelakaan. Misalnya tadi ya mungkin cuaca ataupun yang lainnya. Tetapi ketika kita melakukan upaya pengendalian,
kita harapkan bisa meminimalisir hal-hal seperti itu. Nah, ini yang penting ya. Jadi mungkin juga sudah banyak kita diskusikan ya. Artinya beberapa pedoman standar ya baku kita coba susun gitu ya dengan pendekatan ergonomi gitu ya. Misalnya bagaimana cara bekerja dengan posisi duduk misalnya. Nah, duduknya apa? Misalnya duduk ya dengan komputer. Saya sudah buat posisi yang baku. Nah, sekarang komputernya berubah gitu ya. Dulu posisi komputer seperti itu. Sekarang mungkin sudah nggak ada orang kerja dengan komputer PC misalnya, ya. Mereka sudah banyak pakai laptop. Nah, sekarang bagaimana kita harus berubah dengan posisi ideal bekerja dengan duduk dengan laptop, dan dengan PC sekarang harus dengan laptop. Nah, nanti mungkin harus kita punya juga postur uh, ideal kerja dengan tab misalnya, HP dan seterusnya, ya. Artinya ini akan berubah terus. Nah, itulah seninya ergonomi di situ, karena itu sangat berkait mengikuti ataupun harusnya adalah mendahului dari kecepatan teknologi. Nah, ini yang berat, ya. Jadi umumnya keilmuan kita di belakang gitu ya untuk melihat dampak gitu ya, karena teknologinya berkembang dulu, dampaknya baru kita lihat belakangan, sehingga upaya perbaikannya ada di belakang gitu, bukan upaya pencegahannya yang dihasilkan gitu ya. Nah, ini tugas kita ya. Jadi penyesuaian-penyesuaian ini uh, yang dibutuhkan itu adalah penelitian-penelitian yang berkembang terus-menerus gitu ya, sesuai dengan perkembangan teknologi ke depan seperti apa dan seterusnya ya. Oke, jadi masih banyak lagi ya. Jadi kalau apa namanya, uh, kalau kita lihat ya beberapa penelitian nggak kelas gitu ya, mencoba untuk memberikan formula-formula penilaian ergonomi total ya, misalkan dengan peregangan, dengan musik kah, dengan apa, bantuan alat ya, atau penyesuaian dengan gerakan tertentu. Nah, cukup banyak ya. Jadi tinggal ini ditambah-tambah, dikembangkan, dimodifikasi gitu ya. Dia akan menjadi satu pendekatan ergonomi yang solutif gitu ya terhadap situasi yang real, ataupun sesuai dengan kemajuan. Uh, ya, jadi ini pendekatan ergonomi kita ini untuk nilai Hasan ini kita akan terlihat banyak di postur ya, kemudian aktivitas kerja manual handling ya. Uh, Dulu mungkin begini ya, mengangkat menarik itu masih masih manusia ya. Sekarang sudah banyak dipakai teknologi atau mesin gitu ya. Tapi mungkin masih ada yang manual untuk misalkan di rumah sakit misalkan ya, jadi masih uh, tapi seiring waktu ya saya lihat juga praktek-praktek bed itu sudah menarik ya, juga sangat mengurangi pembebanan perawat gitu ya, untuk angkat angkut dorong gitu ya. Semakin adanya teknologi di rumah sakit juga makin meningkat, yang akan menggantikan aktivitas manual handling pada tenaga kesehatan ya. Tapi ya tetap harus harus dilihat ya, mungkin dampak lain yang ditimbulkan ya. Aktivitas kerja yang sifatnya repetitif atau monoton juga uh, itu juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, dulu mungkin apa itu kasir misalkan dibilang repetitif gitu ya, ataupun mengetik misalnya ya. Nah, sekarang kita lihat banyak sekali variasinya di lapangan ya. Contoh misalnya, jadi dulu nggak ada perhatian, bahkan tidak ada penelitian tentang Gojek baik yang pangkalan misalnya. Sekarang online, nah online ini menarik sebenarnya untuk diteliti banyak hal ya. Jadi misalnya kalau dilihat dari Hasan tadi ergonomi ya, postur duduknya, repetitifnya, pasti tangan ya pastinya ya. Kemudian uh, kalau
lingkungan kerjanya ya iklim kerjanya gitu ya. Kan banyak sekali ya bisa dilihat eh, eh, dengan aktivitas kerja yang baru ya. Apa misalkan lagi ya misal sama juga tadi ya Gojek ya atau Maxim atau pengiriman paket apa namanya. Itu semua satu hal yang eh, kebaruan yang membutuhkan riset-riset gitu ya. Nah, kita harusnya ada di sana ya. Melihat misalkan nah, contohnya juga dikaitkan dengan teknologi ya. Dulu misalkan kalau Gojek yang menggunakan motor manual misalnya dibandingkan dengan motor metik dibandingkan dengan motor listrik gitu ya. Jadi itu aja sudah akan berbeda dan akan bisa memberikan satu solusi ataupun pengendalian risiko. Misalkan Bapak Ibu nanti ketemunya penggunaan motor listrik itu lebih lebih beban kerjanya lebih rendah. Tapi gerakan eh, ininya monoton atau repetitifnya lebih tinggi gitu misalkan sehingga harusnya begini begitu ya. Pergangannya kapan, istirahatnya kapan, apa yang harus lakukan dan seterusnya. Jadi terkadang semakin nyaman satu pemanfaat, jadi kita semakin lupa melakukan misalnya aktivitas fisik gitu ya. Contoh misalnya apa penjahit ya. Dulu penjahit dia harus menggerakkan kaki untuk bisa menjahit gitu ya. Menggerakkan motor dengan kakinya. Jadi ada gerakan repetitif di kaki dan tangan gitu ya. Sekarang karena sudah memakai motor mesin ya dia nggak lagi menggerakkan kaki jadi dia akan duduk dengan kakinya yang statis hanya gerakan di tangan saja. Nah, apakah ini lebih baik? Nah, tahu justru ada resiko baru, apa resiko baru untuk pekerja itu. Ya, durasi kerja juga ya selesai ini sudah ya. Jadi durasi kerja yang ideal ya 40 misalnya per minggu gitu misalnya ya dengan lembur yang sudah diatur ya sedemikian rupa ya. Sip kerja juga selesai sudah. Nah ini yang mix ya saya rasa apa uh, misalnya ya kita ada pada satu lingkungan kerja yang baru gitu ya misalnya ya atau uh, kita ada pada satu lingkungan kerja yang memang kita bukan apa ya terpaksa di situ itulah misalkan karena penempatan tugas penugasan dan kan itu satu faktor lagi ya tugas dan organisasi itu tapi terpaksa misalkan ya ataupun hubungan atasan dan bawahan secara organisasi ya dengan rekan kerja dan yang lainnya. Jadi kita melihat akan banyak sekali hal-hal yang saling berkait nanti terkait dengan hasad itu sendiri. Ya. Nah, ini hasad fiskal saya rasa sudah ya, jadi tinggal apa, uh, apa kita tahu nilai ambang batasnya ya dari Permen uh, nomor berapa ya lupa saya ya nah NAB ya silakan dicari ya Bapak Ibu di refresh lagi tentang NAB fisika dari Permen kalau nggak salah 05 ya apa 52 itu lupa saya 52 rasanya ya dan 05 itu semester 3 uh, itu tentang hasad NAB hasad fisika ya jadi dari situ kita uh, tahu standar bakunya, kemudian kita tahu cara mengukurnya, kita tahu alat mengukurnya, ukur lingkungannya, dan kita mampu melakukan pengukuran terhadap dampaknya, gitu ya. Nanti mungkin sedikit aja ada tambahan tentang alat ya.
Jadi kalau kita bicara kebisingan, eh, misalnya eh, bakunya 85 desibel untuk jam itu misalkan, kalau lebih bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita bisa ukur ya kita ukur dengan alat misalnya ya, dengan level meter misalkan. Nah, itu untuk ukur lingkungannya. Nah, kalau terjadi penurunan fungsi pendengaran, nah kita harus mampu mengukur penurunan fungsi pendengaran pada pekerjanya gitu ya. Dan kita tahu nanti ya, cara pengendalian ketiganya ya, sampai dengan APD dan seterusnya. Ya, saya rasa um, demikian juga dengan yang lain ya. Iklim juga begitu, radiasi dan yang lainnya ya. Jadi kita bisa tahu ininya, standarnya, kita tahu cara mengukurnya, ataupun uh, bahkan sampai ke potensi untuk PAK-nya ya. Apa bentuk penyakit-penyakit yang terjadi akibat dari paparan hasad itu, gitu ya. Jadi kalau radiasi apa penyakitnya? Kalau iklim dingin apa, iklim panas apa, gitu ya. Jadi dulu ada beberapa penelitian juga yang meneliti tentang pekerja storage di benua itu misalnya ya. Jadi ternyata begitu situasinya. Jadi mereka benar-benar bekerja pada iklim yang kan minus ya kalau di chillernya itu di tempat penyimpanannya itu ya. Nah, sedangkan kita tahu iklim luarnya itu cukup panas gitu ya. Jadi bentuk pengendaliannya bagaimana gitu ya. Itu hasil-hasil penelitian mahasiswa kemarin menunjukkan ternyata banyak juga pekerja bekerja pada iklim yang tanda petik ekstrim seperti itu. Ya ini silakan nanti ya Bapak Ibu di uh, dalam ya baca-baca lagi. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya langsung ya. Saya izin nanti lebih awal lagi sedikit. Bapak Ibu kalau Iya, ada pertanyaan bisa langsung saja ya. Nanti yang biologi ya nanti kita akan banyak bahas di K3NS. Oke. iya, baik, Pak. Ya, nanti ini akan banyak kita bahas di K3NS. Eh, eh, bahkan sampai dengan eh, apa, pengendalian beberapa risikonya ya. Jadi infeksi subkomial misalnya ataupun tadi ya pendekatan ergonomi ya di tempat kerja eh, di rumah sakit. Tapi kaitnya dengan asal biologi nanti mungkin akan banyak di situ. Ya. Karena banyak aktivitas kerja di sana. Ya. Jadi asetik asetik makan makanan juga ya. Jadi akan sedikit berbeda standar untuk uh, asal biologi dibandingkan dengan di rumah sakit dengan di tempat lain. Ya. Ini asal kimia nanti ini silakan dibaca saja ya. Saya rasa ada si kuliahnya salah ya tentang pengendalian pengelolaan bahan kimia di tempat kerja misalnya ya. Oke. Nah, ini uh, apa namanya? Uh, instrumen ataupun pendekatannya ya. Jadi kita sudah coba ya uh, mengenal, mengidentifikasi, ya, menilai risiko. Ada beberapa yang akan yang umum gitu ya. Saya rasa juga Bapak Ibu sudah banyak gunakan ini dan praktekkan ya. Ini refresh saja ya. Jadi hilat isi, hilat ya silakan nanti dibaca dan inilah yang kalau kita praktekkan nanti sampai dengan untuk penilaian risiko ya sampai dengan rekomendasi ya. Jadi kalau mungkin sudah saya rasa sudah ya uh, pernah dicoba gitu ya. Uh, Citra saya rasa sudah ya karena di ketiga Unbi ya Citra ya mungkin sudah sering dan Iya, oke, Pak. mempraktekkan gitu ya. Ya, sedikit saja ya. Jadi untuk identifikasi selain JSA atau yang lain ya, jadi walkthrough survey ini diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih cepat gitu ya. Misalnya kita bisa memantau, melihat
potensial risknya atau potensial hazard di tempat kerja, gitu ya. Jadi instrumen ini akan kita susun misalkan untuk atau terlatih ya kita untuk melihat situasi secara cepat gitu ya uh, di tempat kerja ya. Jadi kita tahu misalkan ruangan ini gelap ataupun uh, suhunya lembab, jadi sebenarnya bisa kita lihat atau identifikasi secara cepat ya, dan kita bisa memetakan risikonya. Misalnya ventilasi terbatas ya, tentu hal-hal seperti itu sudah orang ketiga sudah apa istilahnya ya refleks ya terhadap hal-hal seperti itu gitu ya, sehingga dia akan sudah tahu tentang uh, secara cepat ya bisa melihat situasi umum tersebut ya. Belum lagi dia melihat mesin, melihat alat ya, melihat bahkan sampai apa hal-hal yang sifatnya lebih spesifik gitu ya. Jadi ini bisa mungkin kalau bukan ketiga misalnya mungkin tidak melihat itu masalah ya, tapi karena kita sudah tahu setidaknya sudah berkecimpung di bidang itu, jadi kita akan lebih sensitif untuk melihat hal tersebut ya. Jadi ini silakan untuk dibaca-baca saja yang apa alat cara pengukuran dan lain sebagainya. Jadi saya sudah Pak Ibu sudah lewat ini ya, saya nggak masuk sini lagi untuk pengukuran fisika. Saya lanjut sedikit saja tentang nah ini pengukuran risiko ya. Jadi penilaian risiko, jadi dia akan menjawab memberikan hasil gitu ya. Nanti hasilnya didapatkan dari misalnya dari hierarki tadi ya. Jadi risikonya tinggi atau besar itu bisa terjadi kapan saja pada siapa saja gitu ya. Uh, Kalau yang besar ya ataupun yang kecil bahkan bisa mungkin akan lebih jarang terjadinya ya, bahkan yang sangat kecil ya kemungkinannya akan sangat jauh lebih kecil lagi. Nah ini kita dapatkan nanti dari penghitungan atau uji coba ya. Nanti silakan mandiri uji cobakan hirasnya ya. Nanti kalau berkelompok nanti ya, bisa Bapak Ibu di lapangan yang sudah mempraktekkan ya, Citra yang mungkin juga sudah sering juga ya pengenalan lebih dalam di perkuliahan ketiga ya, itu saya rasa juga silakan di refresh lagi dengan teman-temannya ya. Ya ini metriknya risiko kualitatifnya ya, silakan nanti ini dipraktekkan, nanti ini akan menghasilkan apa dia scoring ya. Nah, scoring yang akan kita pakai untuk penadian terakhir. Oke. Nah, scoring yang akan kita pakai untuk menetapkan langkah dan tindakan ya. Tentu semakin tinggi ya scoringnya, intervensinya uh, akan semakin apa yang lebih ekstrim dan bilang ya. Jadi kalau kategorinya very high ya ini harus dihentikan aktivitas kerja itu dengan ya aktivitas kerja tersebut harus dihentikan dalam tanda petik pada lingkungan itu ataupun dengan alat yang digunakan gitu ya. Jadi kalau dia adalah dari dengan lingkungannya tentu dia harus dibebaskan dari lingkungan itu. Nah, kalau dengan alat dia harus dihentikan aktivitas dengan alat itu. Jadi pada prinsipnya dia harus melakukan penghentian aktivitas gitu ya sampai dengan contoh misalnya radiasi gitu ya. Jadi kalau dari pengukuran radiasi yang sudah menunjukkan tingkat paparan yang tinggi, ya udah dia harus berhenti istirahat gitu ya, tidak ada lagi toleransi gitu ya, karena mungkin sudah terjadi paparan yang kalau dibiarkan itu akan bisa berdampak pada kesehatan. Gitu. Kan juga scoring priority ya, jadi penanganan secepatnya dan yang substansial mengharuskan kita perbaikan ya. Nah, itu tergantung tadi ya hasil temuan. Oke, ini pendatannya ya, berdasarkan ini saya lewatin saja.
toh lewatin. Ya ini yang umum ya. Artinya pendekatan akhir kita dalam konteks pengendalian mengacu kepada eh, hierarki pengendalian K3. Jadi eh, ya piramida kita kebalik ya, dalam artian penggunaan APD harusnya ya eh, menjadi pilihan yang terakhir, walaupun pada prakteknya eh, belum ya, masih kita penggunaan APD menjadi pilihan paling awal itu misalnya, karena naik pos pada upaya-upaya yang lain, misalnya substitusi, yang itu misalnya ada modifikasi ya, dan yang lainnya, pengendalian administratif misalnya kalau menambah pekerja dan seterusnya. Jadi harus tetap apa, bagaimana ya, tentang penjelasan tentang hierarki pengendaliannya ya. Baik ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Dari tim belum nih, Pak. Chat. Oke, belum ada ya. Ya, cepat sekali sini sudah gampang ya. Tidak tak terasa sudah 1 jam ya. Silakan Pak Ibu kalau ada pertanyaan. Jadi waktu yang sisa saya minta tolong Bapak Ibu yang bang batas fisika ataupun hygiene industrinya dilihat kembali, eh, apa namanya, eh, kemudian tadi kita sudah singgung tentang iradisi misalnya, silakan di refresh lagi. Kemudian pengisian berapa ya. Artinya mungkin di untuk K3RS karena eh, kita perlu penugasan satu gitu ya. Jadi saya mungkin kasih tugas sedikit saja untuk K3RS. Nanti saya teknisnya saya kasihkan ke Citra ya. Selain nanti ada penyampaian materi. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada. Citra, ada yang mau ditanyakan? Ya mungkin dari Tiang tadi sampun jelas nih ke Pak. Dari Tiang belum ada pertanyaan. Iya, baik. Oke, kalau tidak ada, eh, saya izin ya, Bapak Ibu, ya, tidak ditunggu lagi. Mohon maaf sekali ya, Iya. mudah-mudahan nanti bisa. Pak Sony, terima kasih banyak ya. Ditunggu nih di Bali nih. Terima kasih, Dok. Siap, baik. Sudah lewat libur Lebaran, sudah lewat juga ini. Pokoknya janji ya kalau ke Bali ya info ya. Nah, Oke, siap. Nanti saya diangkat. jadwalkan nongkrong pokoknya ya. Nah, Baik, baik. ya ya ya. Ini sama Oke. teman-teman juga yang lain. Pak, terima kasih banyak. Nanti kita refresh lagi untuk hal-hal lain ya. Jadi terima kasih sekali untuk kesempatan hari ini ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih.